Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Satu informasi dari kawasan Pandeglang Selatan, tepatnya dari Pantai Kampis, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Warga digegerkan dengan adanya temuan terdamparnya ikan hiu raksasa dengan ukuran kurang lebih 10 meter. Dan nanti hari ini Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi dari beberapa sumber, termasuk dari pihak PSPL sendiri, karena pihak PSPL pun hari ini menurut informasi mengirimkan tim untuk penguburan atau evakuasi dari bangkai ikan hiu tersebut. Dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia mengabarkan. Kronologis kejadian atau kronologis penemuan hiu yang terdampar kemarin tanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ada di Pantai Kutakarang. Kemarin saya pas ke Kutakarang mau main ke pantai atau mau nyari ikan untuk makan, masang jaring di sana. Saya menemukan satu ekor hiu yang udah terdampar dengan keadaan mati. Sampai saya bikin video karena aneh gitu kan, karena lihat ikan yang begitu besar di Pantai Kutakarang, ternyata ikan itu terdampar. Namun saya nanyain ke warga sekitar jam 4 pagi itu dia ke dampar ke pinggir pantai, namun masyarakat itu berusaha untuk menyelamatkan hiu tersebut, namun tidak kuat untuk mendorongnya ke tengah pantai tersebut gitu kan. Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia. Dan hari ini Bang Kumis ada di kantor PSPL Kota Serang tepat. Dan hari ini Bang Kumis melihat satu acara ulang tahun PSPL yang ke-14 dibarengi dengan ulang tahun KKP yang ke-24. Di usianya yang cukup dewasa, nampaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan masih perlu kerja keras untuk memaksimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Sekali lagi, selamat ulang tahun PSPL dan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini Bang Kumis sengaja datang ke kantor PSPL ini untuk minta penjelasan terkait peristiwa terdamparnya seekor ikan hiu di kawasan Pantai Kampis, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia dari Kabupaten Pandeglang, Banten mengabarkan. Pak, mohon izin ya, publik juga pengen tahu nih, karena ini satu peristiwa yang langka dan baru terjadi. Seekor ikan hiu besar, boleh dikatakan kalau orang sana mengatakan raksasa. Ini kan akan berdampak kepada lingkungan soal penanganannya, Pak. Nah, Pak bisa sedikit dijelaskan langkah-langkah apa nih dari pihak PSPL di Serang ini, Pak? Baik, terima kasih Bang Kumis. Jadi hiu itu karena saking besarnya kita menamakannya adalah hiu paus. Jadi hiu paus ini cukup unik. Dia adalah salah satu jenis ikan yang raksasa, tapi dia makannya ini adalah fitoplankton. Jadi makanannya cukup unik, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan perlindungan terhadap hiu paus, jenis hiu paus tersebut melalui Kemenkp 13 tahun 2018. Nah, untuk kasus ini kan pertama kali Pak ya di Kabupaten Pandeglang, walaupun ada sejumlah peristiwa terdamparnya jenis ikan yang dilindungi, tapi nggak sebesar ini. Nah, mungkin warga pun mempertanyakan nih,
siapa sih sebenarnya yang mempunyai kewenangan Pak untuk menangani bangkainya ini, karena ini akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan Pak? Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang ini adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada prinsipnya kami melaksanakan visi misi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan Laut Indonesia ini laut yang biru, laut yang bersih. Nah, kejadian jenis ikan hiu paus yang dilindungi oleh Kemenkp ini tentunya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat dari kami juga Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki rencana aksi nasional untuk penanganan mamalia dan jenis yang terdampar. Memang untuk hiu paus ini adalah ikan, jadi dia berbeda dengan mamalia yang dia bisa hidup tahan lama di darat. Dia rata-rata hanya punya waktu 5 menit maksimal untuk hidup di atas permukaan air. Sehingga kami di Loka PSPL Serang ini memiliki unit respon cepat terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini. Harapan kami dengan tertanganinya hiu paus terdampar ini, laut dan pesisir ini tetap bersih gitu, tetap bersih dan masyarakat juga terhindar dari penyakit. Kan ada beberapa kasus mungkin yang sebelumnya ditangani Pak. Siap. Ya, Bang Kumis, ini di samping saya ini ada pakar ahli terkait dengan hiu paus dan jenis-jenis. Silahkan Pak Anar untuk menjawab. Terima kasih Pak Kepala, Pak Santoso. Selamat pagi Bang Kumis Berbagi ya. Ini mungkin sudah kali keberapa Bang Kumis ikut serta Pak Santoso ya, terutama pepasliaran bening lobster ya. Ya, terima kasih waktunya Pak Kepala. Jadi memang benar tadi ikan ini masuknya ikan Pak ya, namanya saja hiu paus karena memang ukurannya besar. Kalau ada beberapa daerah namanya geger lintang Pak. Jadi kalau nama latinnya itu Rhinchodontyphus Pak Bang Kumis ya. Jadi memang di wilayah kerja Loka PSPL Serang dari 8 provinsi itu memang yang sering terjadi keterdamparan itu dari mulai pantai selatan Yogyakarta, di bulan September ada 4 kali kasus ya. Kemarin di Pantura Jepara juga ada 1. Nah ini memang kalau di selatan Banten baru kali ini ya. Jadi sebenarnya kalau tupoksi kami pertama memang ada tupoksi perlindungan ya. Jadi ada di bagian kami penanganan biota laut dilindungi. Jadi sebenarnya kalau tahapannya memang kami sudah tadi punya unit reaksi cepat Bang Kumis ya. Tadi pagi sudah jalan setelah ada laporan dari beberapa pihak ya, dari PSDKP, dari Pak Polair juga, Polair yang di Panimbang ya. Kami sudah meluncur jam 7. Jadi ya biasanya yang kami tangani memang tidak hanya kami saja ya Pak Santoso ya. Kami melibatkan beberapa instansi terkait. Kami sudah koordinasi dengan CDK, Cabang Dinas Kelautan DKP Banten, sudah berkoordinasi termasuk dengan Polair. Jadi memang intinya secepat mungkin kalau dia sudah mati harus kita kuburkan Bang Kumis. Kita cari di daerah terdekat tapi dia bebas dari area pasang surut. Jadi jangan sampai kuburannya itu nanti terkikis kena pasang surut. Jadi kita tarik kira-kira di daerah yang tidak kena pasang tertinggi seperti itu. Nah, nariknya memang jadi masalah lagi nih Pak Kepala. Pengalaman kami memang yang biasa kami gunakan pertama pakai alat berat ekskavator. Nah biasanya memang makanya kami koordinasi ke dinas minjem walaupun kami ada anggaran ya untuk bensinnya istilahnya lah buat narik. Kalau memang tidak ada biasanya
ada di Jogja itu pakai apa komunitas off-road Bang Kumis. Jadi mobil yang besar itu narik gitu. Tapi kami melihat kondisi si hiu paus. Kalau dia hiu paus itu kan bisa sampai 8-9 meter kalau dewasa. Kalau sudah sepanjang itu memang harus pakai ekskavator seperti itu. Jadi intinya kami tarik ke tadi daratan, kami buatkan makam. Jadi intinya makamnya itu harus 2,5 kali lingkar tubuhnya. Jadi dia tertutupi sempurna gitu. Dan biasanya kami tandai koordinatnya. Nanti sewaktu-waktu kami bisa pantau kembali. Untuk kalau bisa memang ada beberapa tempat yang rangkanya direkonstruksi lagi Bang Kumis. Itu bisa jadi museum ya. Tapi memang itu ada izin khusus dari menteri seperti itu. Jadi intinya kami sudah mendapatkan informasi dari first responder yang di lokasi. Kami turun unit reaksi cepat, koordinasi dengan beberapa instansi. Kami cari alat berat, kami tarik, kami kuburkan seperti itu. Dan tetap kami ada form laporannya Bang Kumis. Yang itu akan kami laporkan ke pusat, ke Pak Dirjen seperti itu. Kira-kira dari pengalaman-pengalaman di daerah lain mungkin kan bisa diprediksi apa sih sebenarnya penyebab dari terdamparnya ikan sebesar itu loh Pak? Siap. Saya ada baca beberapa ini ya penelitian ya. Jadi memang kalau ini kan pantai selatan Jawa ya. Ini kalau saya baca itu, jadi dia migrasinya dari Australia ke pantai selatan Jawa. Karena saat ini kan Australia lagi sudah mulai musim dingin ya. Nah, jadi dia mengikuti pakan ya, makanannya gitu. Makanannya yang tadi dijelaskan Pak Kepala, fitoplankton, krill lah kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia mengikuti ke selatan Jawa karena hangat di situ, banyak makanannya. Nah, saat dia lupa nih Bang Kumis nih, saat pasang dia ke tepi, nah saat surut dia udah terjebak seperti itu. Biasanya kalau di pantai selatan Jawa kasusnya itu satu. Yang kedua ada juga beberapa kasus yang dia terkena jaring dari nelayan. Tapi kalau saya lihat dari video yang beredar ya, saya pikir sih itu karena dia mengejar makanan, dia terperangkap air surut, dia tidak bisa balik lagi seperti itu Bang Kumis. Kalau hiu paus itu dia sifatnya individu Pak, individu. Hanya memang dalam beberapa kesempatan dia antara keluarga ini, ibu, anak ini kadang-kadang saling berdekatan gitu. Tapi kalau sudah dewasa biasanya dia berenang sendiri, individu dia. Sekalian Bang Kumis bahwa ini juga kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang ulang tahun yang ke-24, tepatnya besok tanggal 26 Oktober 2023. Mudah-mudahan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini semakin bermanfaat, semakin membawa dampak yang baik untuk Laut Indonesia, untuk pesisir Indonesia, dan terutama untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.